Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Juleha, Novita, dan Wan Ade Yusuf. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu uji T berpasangan dan beserta contoh soalnya. Selamat menyaksikan, guys. Baik, uji T berpasangan adalah salah satu metode statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang saling berpasangan atau berhubungan. Konsep utama dari uji T berpasangan adalah yang pertama, pengukuran sebelum dan sesudah. Uji ini sering digunakan untuk melihat efek dari suatu intervensi atau perlakuan. Misalnya, mengukur nilai siswa sebelum dan sesudah diberikan metode pengajaran baru, atau mengukur tekanan darah pasien sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat. Yang kedua, subjek dan subjek yang sama. Data yang dianalisis berasal dari subjek yang sama namun diukur pada dua kondisi atau waktu yang berbeda. Yang terakhir, membandingkan perbedaan rata-rata. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata dari dua pengukuran berpasangan tersebut. Nah, kapan uji T berpasangan digunakan? Uji T berpasangan sangat cocok digunakan dalam situasi di mana Anda ingin mengetahui apakah ada perubahan atau perbedaan pada hal yang sama setelah diberikan perlakuan atau dalam kondisi yang berbeda. Contoh-contohnya aplikasinya meliputi yang pertama, efektivitas program atau intervensi. Apakah ada perbedaan nilai ujian siswa setelah mengikuti program bimbingan pelajar? Yang kedua, dampak perubahan kondisi. Apakah ada perbedaan tingkat stres karyawan sebelum dan sesudah kebijakan kerja fleksibel diterapkan? Yang ketiga, perbedaan metode atau perlakuan. Apakah ada perbedaan efektivitas antara dua jenis pupuk pada pertumbuhan tanaman yang sama? Yang terakhir, studi kasus kontrol, misalnya membandingkan kadar kolesterol seseorang sebelum dan sesudah mengadopsi pola makan tertentu. Baik, kita lanjutkan asumsi uji T berpasangan. Sebagai uji parametrik, uji T berpasangan memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar hasilnya valid. 1. Variabel dependent continue. Variabel yang diukur harus berskala interval atau rasio. Misalnya, nilai, berat badan, tekanan darah, dan lain-lain. 2. Pengamatan berpasangan. Data harus berasal dari pasangan yang harus terkait, misalnya pengukuran sebelum dan sesudah pada individu yang sama. 3. Perbedaan data terdistribusi normal. Perbedaan data kedua pengukuran berpasangan tersebut harus terdistribusi secara normal. Jika tidak, alternatifnya adalah pengukuran menggunakan uji non-parametrik seperti uji Wilkinson. 4. Ada outlier yang signifikan. Artinya, tidak boleh ada nilai ekstrim yang signifikan dalam perbedaan antara kedua kelompok berpasangan. Selanjutnya, inti dari uji T berpasangan. Uji T berpasangan menghitung selisih antara nilai dari setiap pasangan. Kemudian, menguji apakah rata-rata selisih tersebut berbeda secara signifikan dari 0. Jika rata-rata selisihnya berbeda signifikan dari 0, berarti ada perbedaan yang nyata antara kedua kondisi atau pengukuran tersebut. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini kita akan mengukur tentang skor data keaktifan siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Di sini kita hanya mengambil 10 responden saja ya. Kalau begitu kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah membuat variabel view-nya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke data view. Nah,
di data view ini masih kosong, kita isi dulu dengan data yang ini kita blok, kita copy, kemudian kita masuk ke sini. Selanjutnya kita paste saja. Oke, kita copy lagi untuk postcase-nya. Kita paste lagi. Nah, ini sudah selesai kita mengentry datanya. Selanjutnya itu kita melakukan uji T berpasangan, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian kita masuk ke compromise, kemudian kita ke pirate sample t-test. Nah, caranya yaitu dengan cara untuk yang sebelum kita masukkan di variabel 1, kita klik masuk di variabel 1, dan yang sesudah itu kita klik lagi, maka dia bakalan masuk ke variabel 2. Nah, caranya yaitu ketika sudah dimasukkan, kita langsung saja klik OK. Nah, maka hasilnya bakalan muncul seperti ini. Kita telah selesai melakukan uji T berpasangan. Kita langsung saja lihat ke sini bahwasanya hasilnya 0,027, sedangkan ini termasuk uji T. Maka uji T-nya dinyatakan berhasil. Baik, sekian itu saja tugas kami, kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.